Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa video tersebut pada intinya menjelaskan tentang kronologi kerusuhan Mei 1998, yang mana kerusuhan tersebut disebabkan oleh kritik terhadap pemerintah Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia 1997. Kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei 1998 hingga 1998, khususnya dari ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Perusahaan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Kesalahan sosial yang terjadi pada video ke-1, dampak yang bisa kita temukan dalam video tersebut adalah terjadinya keresahan dalam masyarakat, terutama masyarakat Tionghoa.
Akibat dari kerusuhan ini, masyarakat Tionghoa merasakan trauma yang mendalam akibat rentetan kriminalitas yang banyak menyasar mereka. Banyak toko-toko yang dijarah, dirusak, hingga dibakar oleh massa yang secara langsung mempengaruhi perekonomian korban. Korban kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa cukup banyak. Meskipun ada perbedaan data yang diungkap oleh lembaga-lembaga pencarian fakta terkait korban di Surabaya. Upaya apa yang bisa mengatasi permasalahan sosial pada video satu ini? Kita menemukan beberapa upaya yang bisa untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu upaya represif. Kita bisa menegakkan hukum atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan kekerasan, pelecehan, maupun kriminalitas lainnya. Yang kedua, upaya preventif. Untuk masa sekarang, kita bisa melakukan upaya preventif, di mana kita mencegah permasalahan sosial ini terjadi lagi. Bisa dengan cara sosialisasi, edukasi, dan pengawasan. Batu tiba-tiba itu nimpuk karena kita punya kantor kan itu seperti ruko. Jadi batu tiba-tiba itu nimpuk karena kita punya kantor kan itu seperti ruko. Jadi kebetulan pakai tralis. Nah, jadi begitu batu itu dilempar, kaca pecah, batu itu mental kena tralis. Setelah kami menonton, kami dapat memberikan review kami, di mana dari laporan berita yang disampaikan oleh CNN, dampak dari peristiwa tersebut masih dapat dirasakan sampai saat ini, yaitu adanya ketakutan oleh masyarakat Tionghoa, rasa was-was, kebebasan berekspresi yang terbatas, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, para Tionghoa peranakan di zaman sekarang menggunakan teralis pada pintu dan jendela-jendela rumah sebagai antisipasi dan menumbuhkan rasa aman bagi lingkungan sekitar maupun psikologis. Video yang kami ambil dari sumber CNN Indonesia tersebut pada intinya menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan etnis Tionghoa pasca tragedi Pecinan tahun 1998 silam, di mana kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dari kerusuhan Pecinan 1998. Salah satunya adalah penggunaan teralis besi di setiap pemukiman mereka, di mana hal tindakan perlindungan diri yang mereka lakukan sering dipandang dan dianggap sebagai sikap eksklusif, yaitu sikap atau kondisi di mana sekelompok masyarakat membatasi pergaulan mereka dengan kelompok lainnya. Hal ini tentunya menyebabkan kesan adanya usaha untuk memisahkan diri atau bahkan menutup diri dari pengaruh yang datang dari luar. Selain itu, ini juga dianggap tidak mau membaur dengan warga Indonesia dari etnis lainnya. Dampak yang kami temukan pada video kedua ini ada dua, yaitu satu, peminggiran sosial terhadap kelompok sosial tertentu, di mana di dalam video yang kita pilih dapat dilihat bahwa dampak dari tragedi Pecinan 1998 menyebabkan etnis Tionghoa menjadi takut dan membatasi diri. Yang kedua adalah terjadinya disorganisasi sosial dengan etnis Tionghoa yang membatasi diri terhadap warga Indonesia dari etnis lain. Hal ini dapat menyebabkan hubungan antar kelompok menjadi pecah karena minimnya kepercayaan antar pihak. Apa upaya yang bisa mengatasi permasalahan sosial pada video kedua? Upaya yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan sosial pada video kedua ini adalah upaya preventif, di mana kita bisa mencegah tragedi Pecinan 1998 itu terjadi lagi dengan cara edukasi, pengawasan, dan kerjasama antar pihak. Perlahan-lahan kita bisa berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan saling menghargai antar etnis, tidak hanya etnis Tionghoa tapi juga dengan semua etnis yang ada di Indonesia.